Gimana nih keadaan kalian? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian. Nah, sebelum kita mulai ibadah kali ini, aku mau minta kalian untuk siapin sikap yang serius saat beribadah. Dan jangan lupa juga untuk siapkan note atau catatan serta matikan notifikasi kalian supaya tidak mengganggu kalian saat ibadah nanti. Oke, tunggu apa lagi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa ada saat ini, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai online service kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kiranya kasih sukacita serta semangat dari Engkau melimpah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah guys. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause with you, give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian sehat-sehat aja ya. Gimana, masih ingat nggak tentang tema bulan ini? Yaitu tentang with God all things is possible. Dan hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Bapak, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapak. Sebentar lagi kami akan belajar untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Berkati firman ini, berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan Bapak. Semoga apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di rumah ya Bapak. Dan berkati telinga kami, hati kami, agar kami bisa menerima firman ini dan menerapkannya dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini aku membahas tentang selalu ada jalan. Nah, itu judul kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita baca di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya, pastinya kita harusnya setuju ya dengan firman ini. Nah, ibarat kata hidup kita ini seperti orang yang sedang berjalan, ya. Kita kan pastinya setiap hari itu pasti banyak melakukan aktivitas dan kenapa aku katakan hidup kita ini seperti orang yang sedang berjalan? Nah, pastinya kita punya satu tujuan. Pasti setiap harinya ada aja hal yang ingin kita lakukan. Pastinya tentunya dong, kalian yang sekolah, yang kerja, yang kuliah, apapun itu pastinya ada hal yang ingin kalian capai. Dan itu sama juga halnya dengan hidup kita. Tapi perlu diingat ya, namanya kita berjalan itu, jalannya pasti nggak selalu lurus dan juga nggak selalu rata. Pasti banyak rintangan atau berbagai macam jalan yang kita lewati. Ada yang lurus, berkelok, naik, turun, kemudian ada yang berbatu dan sebagainya. Tapi itu semua akan mengantarkan kita pada tujuan yang sama, yaitu tujuan dari kalian masing-masing. Dan seperti minggu khotbah minggu yang lalu yang sudah disampaikan oleh Yongki, aku mengutip ini tentang set your expectation low but keep your dreams high. Jadi seringkali kita ini kan dikecewakan nih dengan yang namanya ekspektasi. Pastinya setiap manusia memiliki ekspektasi, aku pun juga punya ekspektasi. Tapi kita kadang kecewa dengan ekspektasi yang kita dapat, mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Nah, tapi sebenarnya itu kan kembali lagi, itu yang namanya proses dalam kehidupan kita. Maka dari itu, hari ini kita mau bahas tentang selalu ada jalan pada setiap masalah. Teman-teman, pada dasarnya itu, kita semua itu harusnya jangan pernah menyerah pada apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Itu juga bukan untuk kalian saja, tapi juga untuk aku sendiri. Misalnya, kalian berencana nih teman-teman yang SMA, udah kelas 3 SMA terus pengen masuk PTN, pasti kan berencana oke, aku harus ikut SNMPTN, aku harus les ini, les itu. Kemudian teman-teman yang mungkin setelah lulus kuliah pengen bekerja di sini, melamar sana sini, ataupun yang sudah bekerja pengen naik jabatan dan sebagainya. Pasti kita semuanya punya rencana atau planning masing-masing. Tapi jika nanti realitanya atau hasilnya nih yang teman-teman terima nanti itu gak sesuai sama ekspektasi kalian, gimana? Apa yang mungkin kalian rasakan, mungkin apa yang kalian berbuat. Dan itu harusnya meskipun mungkin ekspektasi atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kalian jangan pernah yang namanya menyerah. Teruslah berjuang, selesaikan itu sampai habis, apapun itu hasilnya. Dan belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, seperti kisah dari Daniel ini. Mungkin teman-teman sudah sering banget dengar cerita dari Daniel dari sekolah minggu ya. Pasti guru-guru sekolah minggu udah jelasin banyak kisah tentang Daniel ini, yaitu Daniel yang di gua singa. Jadi meskipun di masa sulitnya, dia itu tidak pernah berhenti. Daniel ini tidak pernah berhenti untuk selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun dia di dalam gua singa, dia tetap berdoa, dia tetap mengandalkan Tuhan, hingga akhirnya dia bisa menyelesaikan pertandingannya itu. Dia bisa menyelesaikan semuanya. Dan dari kisah Daniel ini, kita bisa belajar apapun kondisinya, apapun masalahnya, sesulit apapun mungkin kondisi yang saat ini teman-teman dan aku sendiri rasakan, tetap jangan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Dan kali ini aku mau bahas ada 3 poin, semoga bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Oke, yang pertama, Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu lurus dan rata. Sebelumnya kita baca dulu di Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap bertahan, rancangannya teguh sepanjang zaman. Nah, memang tadi kan di awal aku katakan tuh, Tuhan tidak pernah berjanji jalan itu selalu lurus dan rata, biar kita tuh sampai ke dengan tujuan dengan cepat. Enggak. Tapi Tuhan bisa pastikan bahwa kita bisa sampai ke tujuan kita sesuai dengan yang Tuhan rencanakan.
Gimana pun caranya kita tidak pernah tahu. Mungkin kita boleh merencanakan hal itu, mungkin kita punya planning A, planning B, planning C, dan semuanya bisa mungkin menurut kita akan berjalan dengan baik, tapi ternyata mungkin realitanya tidak. Tapi percayalah, sekali lagi aku tekankan, percayalah bahwa apapun nanti masalahnya yang kalian hadapi, pasti kalian akan sampai pada tujuan kalian. Apalagi ya, saat ini kan juga sekarang kan masih hitungannya masih awal tahun ya sebenarnya teman-teman, masih bulan Januari di 2021. Pastinya kemarin kan kalian juga sempat mungkin di youth, di gereja, atau dimanapun kan ditanyai resolusi kalian apa sih, mungkin kalian disuruh juga buat rencana ke depan kalian apa sih gitu. Aku nggak tahu kah rencana kalian atau resolusi kalian ke depannya nanti, tapi yang pasti apapun nanti rancangan kalian, apapun resolusi kalian, apapun yang kalian cita-citakan itu, mungkin cara untuk kalian bisa sampai ke sana mungkin bisa jadi tidak mudah, mungkin ada rintangan, ada tangisan, atau mungkin apapun itu aku juga tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi percayalah, semuanya itu kalian pasti bisa sampai di sana. Asalkan kalian percaya sama Tuhan, oke? Selanjutnya, yang kedua, selalu andalkan Tuhan. Mari kita baca di Ibrani 12 ayat 2. Aku baca dengan versi bahasa Indonesia masa kini ya. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah satu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang, ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Nah, teman-teman, percayalah dalam setiap perjalanan hidup kita nih, teman-teman, pasti Tuhan itu akan selalu menyertai. Nah, kenapa sih aku dari tadi selalu menekankan selalu andalkan Tuhan? Karena menurutku itu adalah salah satu hal yang penting dalam hidup kita saat ini, apalagi di era pandemi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, selalu mengandalkan Tuhan apa yang terjadi. Kenapa juga aku berani mengatakan seperti ini? Karena aku sudah mengalaminya. Dan nanti di akhir khotbah ini aku akan sharing sedikit pengalamanku. Oke? Tapi kalian harus yakin dulu. Kalian harus punya kemauan dulu untuk menyelesaikannya itu dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena with God all things is possible, seperti tema bulan ini. Dan yang ketiga, yaitu jangan menyerah dan selesaikan pertandingan. Ingat, apapun terjadi, selesaikan semua pertandingan itu. Pertandingan itu apa sih, Kak, maksudnya? Ya, pertandingan itu rancangan-rancangan kita, mungkin planning-planning kita ke depannya, mungkin sekarang, saat ini kan sudah punya rencana, tapi sedang mengalami hambatan. Apapun itu jangan menyerah, selesaikan sampai akhir, selesaikan sampai habis. Karena kita sudah memulai pertandingan itu, maka dari itu kita harus bisa menyelesaikannya. Kalau misalnya kita tiba-tiba muncul rasa ingin menyerah, itulah saatnya bagi kita untuk mengingat bahwa Yesus tidak hanya pernah menderita bagi kita di kayu salib, tetapi saat ini juga Dia sedang memampukan setiap kita untuk menanggung pergumulan yang kita hadapi. Nah, teman-teman, dari poin yang ketiga ini aku teringat kisah atlet. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar kisah ini, mungkin pernah lihat di TV, di berita, atau dimanapun. Jadi ada seorang pelari yang diunggulkan di Olimpiade, dia digadang-gadang akan mendapatkan medali emas, yaitu yang bernama Derek Redmond. Nah, dia ini memang waktu pada tahun itu memang diunggulkan ya untuk mendapatkan medali emas itu tadi. Tetapi tiba-tiba ketika dia sudah memulai kompetisi itu, ketika dia berlari, awalnya berjalan dengan baik di menit-menit awal. Tapi tiba-tiba di tengah dia mengalami cedera. Siapa yang menyangka dia mengalami cedera? Dan akhirnya dia harus berhenti. Tapi apa yang berhenti untuk berlari maksudnya ya? Maksudnya dia tidak bisa melanjutkan lagi karena kakinya sakit, tidak bisa berlari. Tapi ketika tim medis datang, dia nggak mau ditandu, dia nggak mau ditolong, dia mau tetap, aku harus berjalan, aku harus menyelesaikan ini. Karena aku sudah memulainya, jadi aku harus menyelesaikannya. Meskipun sakit, pasti aku percaya itu sakit cederanya, karena dia sudah tidak bisa berlari, dia jalan aja sampai pincang. Hingga akhirnya ayahnya yang melihat di pinggir stadion itu, datang langsung ke tengah lapangan dan menolong dia. Dan membantu dia untuk berdiri, kembali bangkit, dan membantu dia untuk berjalan. Meskipun dia tahu dia tidak akan menang, dia tidak akan mendapatkan medali emas itu, tetapi dia berhasil menyelesaikan kompetisi itu. Nah, dari kisah ini,
ini sebuah penggambaran bahwa Derek Redmond ini, pelari ini adalah kita manusia. Dan ayahnya adalah Tuhan Yesus. Ketika kita sedang melakukan rancangan-rancangan kita, mungkin sedang melakukan apa yang kita inginkan, tapi ternyata di tengah-tengah kita mengalami kendala, contohnya Derek Redmond ini, dia tidak menyerah. Meskipun jalannya tertatih-tatih, tapi dia berusaha untuk menggapai hal tersebut. Tapi karena dia yakin, dia bisa menyelesaikannya itu meskipun dia tidak menang. Dan pastinya ayahnya yang aku gambarkan sebagai Tuhan Yesus itu, dia tidak membiarkan anaknya kesakitan, dia tidak membiarkan anaknya jatuh, dia akan menolong anaknya. Buktinya dia membantu anaknya, menolong anaknya hingga ke garis finish. Dan dari situ kita bisa belajar untuk jangan menyerah, juga selesaikan pertandingan kita, apapun masalah yang kita hadapi. Nah, teman-teman, itu 3 poin yang sudah aku sampaikan, dan sekarang aku mau sharing dari pengalamanku tadi yang sudah aku janjikan di awal. Jadi, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kalau aku ini sudah selesai sidang, sudah selesai skripsi. Banyak yang bilang ke aku, enak ya, Gary udah selesai cepet, kok kayaknya happy, kok kayaknya nggak ada rintangan, nggak ada tantangan. Dalam hati, ya aku nggak bilang ke mereka, aku cuma senyumin, thank you. Tapi dalam hatiku, ya aku nangis sebenarnya, aku merasa beban banget, capek. Kalau dilihat prosesnya sangat panjang, mungkin orang-orang yang pernah aku kasih tahu, aku ceritain, mungkin orang-orang yang di sekitarku tahu gimana rasanya. Bahkan sampai H-1 sebelum pengumpulan itu, berkas skripsiku ini belum ditandatangani. Aku sangat benar-benar syok dan kayak, masa iya gara-gara ini aja aku nggak sidang gitu loh. Cuman gara-gara tanda tangan aja aku nggak bisa menyelesaikan kuliahku ini. Sempat syok kan, jadi lemes, nggak mood buat makan, nggak mood buat melakukan aktivitas. Sampai aku tuh bukan merasa lagi ya, tapi rasanya itu ingin mau menyerah, bener-bener mau nyerah, kayak ya udah deh terserah apapun nanti aku nyerah, pokoknya nggak mau. Tapi tiba-tiba di saat momen seperti itu muncul di pikiranku seperti ini, kamu sudah melalui masalah yang lebih besar daripada ini. Itu tiba-tiba muncul di pikiranku, aku nggak tahu kenapa. Masalah yang lebih besar dari ini aja kamu bisa lalui, masa yang ini aja kamu udah langsung nyerah, Yeri? Masa yang seperti ini aja kamu sudah kayak ya udah masa bodoh, ayo dong bangkit. Dan itu benar-benar kayak, oh iya, padahal aku sudah pernah mendapatkan masalah yang lebih berat daripada ini, tapi buktinya Tuhan selalu menyertai. Masa yang kayak gini aja Tuhan gak bisa? Dan akhirnya, dari berbagai macam pergumulanku, rasa insecureku, pasti teman-teman pernah kan merasakan kayak, aduh, gimana sih ini mungkin? Tapi ternyata Tuhan itu benar-benar baik. Aku sekarang buktinya bisa menyelesaikan skripsiku, menyelesaikan sidangku, sudah menyelesaikan kuliahku, dan itu semua lebih daripada ekspektasiku. Aku berekspektasi cuma, Tuhan aku pengen lulus saja. Aku nggak mau nunda. Aku nggak mau lama-lama juga kuliah karena mahal. Aku pengen lulus. Tapi Tuhan kasih lebih daripada itu. Tuhan nggak kasih aku cuma lulus saja, Tuhan kasih aku lulus cepat juga. Kemudian nilai yang benar-benar aku nggak nyangka aku bisa dapat nilai yang di luar ekspektasiku. Karena selama hidupku, selama aku sekolah teman-teman, aku itu jujur aku nggak pernah dapat ranking. Aku nggak pernah dapat ranking 1, 2, 3, aku nggak pernah dapat beasiswa di sekolah dulu ya, dari SMP, SMA, SD, SMP, kayak nggak pernah diunggulkan, bahkan aku pernah hampir ranking terbawah. Istilahnya di pendidikan ini kayak aku tuh nggak ada apa-apanya, tapi nggak nyangka di kuliah ini itu menurutku sangat sangat memberkatiku sekali, dan itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan kasih lebih daripada ekspektasiku yang cuma lulus saja, Tuhan kasih nilai yang bagus. Dan aku nggak menyangka, puji Tuhan aku bisa cum laude, dan semua itu karena penyertaan Tuhan. Karena aku mikir ini 2020 kok rasanya nggak enak ya, udah kena pandemi, sekolah di rumah aja, skripsi kelar apa enggak, itu yang di pikiranku, apakah aku bisa bagus? Ternyata Tuhan kasih lebih daripada itu, jauh di luar perkiraanku, jauh di luar pikiranku, dan melebihi ekspektasi orang-orang yang bilang sama aku gini, kayaknya kamu nggak bisa deh, Yer. Karena H-1 kamu belum dapat tanda tangan, sedangkan kita semua udah dapat, dan kamu belum. Dan gue rasa kayak itu udah mental down. Tapi sekali lagi ingat, jangan pernah menyerah, selesaikan pertandingan itu, dan aku berhasil menyelesaikan pertandingan itu. Cerita ini bukan bermaksud sombong kepada kalian, tapi aku berharap kalian bisa mengerti dan terinspirasi untuk jangan pernah namanya menyerah. Jangan menyerah pada satu keadaan yang kalian alami atau sedang kalian hadapi saat ini. Lakukan saja sambil berjalan, dan jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena setiap masalah itu selalu ada jalannya. If I can do, you can do it.
Oke, sekian firman hari ini, semoga bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat berkat firman hari ini yang telah kami terima, yang telah menjadi berkat bagi setiap kami. Bapa, berkati firman ini agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkati juga anak-anak-Mu, lindungi setiap mereka ya Bapa, dalam aktivitasnya ya Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana nih guys firmannya? Sangat memberkati bukan? Thank you buat Kak Yeri yang sudah menyampaikan. Oh ya guys, aku mau mengingatkan kalian kalau setiap hari Senin atau Selasa jam 7 malam kita ada Friendscom online. Jangan lupa join ya guys. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram kita, bisa di follow di @youthfrenzy. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Youth Frenzy ya. Oke guys, thank you. See you next week and God bless you.